Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengembangan perencanaan audit menyeluruh dan program audit, yang mana ini merupakan tugas pengauditan 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Sismira dengan NIM 191053129, yang kedua Farah Saria Unesa dengan NIM 19105320004, yang ketiga Fajri Yuda Pratama dengan NIM 19105320041, dan yang terakhir Alfi Istiqomah dengan NIM 19105320039. Pokok pembahasan dari kelompok kami itu sendiri itu terdiri dari program audit, jenis pengujiannya, dan bauran bukti. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pengujian dalam audit. Di gambar figur 13.1 ini merupakan struktur dari further audit procedures dan the audit risk model. Untuk audit risk model itu digambarkan dengan rumus AAR per IR dikali CR sama dengan PDR. Untuk further audit procedures-nya, ini terdiri dari taste of controls, yang mana ini akan menghasilkan CR-nya nanti di audit risk model, ditambah dengan substantive taste of transaction. Untuk PDR itu dihasilkan dari substantive taste of transaction, ditambah dengan analytical procedure, ditambah dengan taste of details of balance, yang menghasilkan nantinya sufficient appropriate evidence. Untuk pembahasan yang pertama yaitu taste of control. Nah, untuk prosedur yang ini digunakan untuk memperoleh bukti dari risiko pengendalian. Untuk taste of control dilakukan untuk menentukan kepantasan dari rancangan dan efektivitas operasional pengendalian internal yang spesifik. Untuk jenis-jenis prosedur test of control, yang pertama meminta keterangan dari klien yang sesuai, menguji dokumen, arsip, dan laporan, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, dan yang terakhir melaksanakan kembali prosedur klien. Selanjutnya kita masuk ke substantive taste of transaction. Nah, untuk pengujian substantif ini sendiri yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Untuk kekeliruan tersebut sering disebut dengan salah saji moneter atau dalam satuan mata uang, yang merupakan indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan. Nah, untuk pengujian substantif atas transaksi ini yang merupakan atau untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar, dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan benar. Jenis-jenis pengujian yang ketiga adalah analytical procedures. Perbandingan dari jumlah tercatat untuk harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun ini adalah yang pertama untuk menunjukkan kemungkinan salah penyajian dalam laporan keuangan, lalu untuk mengurangi pengujian rincian saldo. Yang keempat selanjutnya yaitu test of details of balance. Nah, jadi di sini dalam pengujian rincian saldo berfokus kepada saldo buku besar, baik neraca saldo dan akun penghasilan. Dominasi ujian rincian saldo pada neraca. Selanjutnya memilih jenis pengujian yang akan digunakan. Yang pertama ada ketersediaan jenis bukti, lalu yang kedua ada biaya relatif, hubungan test control dengan substantive test, lalu hubungan analytical procedures dengan substantive test, dan terakhir ada trade-off test control dengan substantive test. Selanjutnya adalah hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dan buktinya. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Ini berhubungan dengan TP bukti dokumentasi, pengamatan, pertanyaan klien, dan kinerja. Selanjutnya
ada pengujian substantif atas transaksi. Ini berkaitan dengan tipe bukti dokumentasi, pertanyaan klien, dan kinerja. Lalu yang ketiga ada prosedur analitis. Tipe buktinya yaitu pertanyaan klien dan proses analitis. Selanjutnya yang keempat ada pengujian rinci saldo. Ini berkaitan dengan tipe bukti pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, pertanyaan klien, kinerja, dan perhitungan ulang. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan jenis bukti. Hubungan antara jenis pengujian dan jenis bukti yang pertama yaitu prosedur dalam memperoleh suatu pemahaman dari pengendalian internal, dan pengujian pengendalian hanya melibatkan pengamatan, dokumentasi, pemeriksaan, dan pencapaian kembali. Lalu dalam pengujian substantif hanya melibatkan 3 jenis bukti, yaitu dokumentasi, pemeriksaan, dan pencapaian kembali. Lalu untuk dokumentasi dan pencapaian kembali dilakukan untuk seluruh pengujian, kecuali dalam prosedur analitis. Selanjutnya hubungannya yaitu untuk pemeriksaan atas klien digunakan untuk seluruh pengujian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biaya relatif, di mana ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat yang mencukupi biaya bukti, di mana biaya bukti ini merupakan pertimbangan yang penting. Jenis-jenis dari pengujian menurut tingkatan biayanya, yang pertama yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis ini adalah prosedur yang paling murah karena relatif lebih mudah dihitung dan dibandingkan. Yang kedua, prosedur penilaian risiko. Dalam prosedur penilaian ini kita diminta untuk memahami pengendalian internal dan juga termasuk memahami pengendalian internal yang tidak semahal dengan pengujian audit lainnya, karena auditor dengan mudah dapat melakukan tanya jawab, pengamatan, serta melaksanakan prosedur analisis perencanaan. Yang ketiga, pengujian pengendalian. Dalam pengujian pengendalian ini, kita melibatkan pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, pengamatan, inspeksi, sehingga biayanya relatif lebih rendah dibandingkan pengujian substantif. Namun, pengujian ini juga pengendalian yang lebih mahal dibandingkan prosedur penilaian risiko, karena luas pengujian yang diperlukan jauh lebih besar untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini lebih mahal dibandingkan pengujian pengendalian yang tidak mencakup pelaksanaan ulang, karena seringkali memerlukan rekalkulasi dan penelusuran kembali. Yang kelima yaitu pengujian rincian risiko, di mana pengujian rincian risiko ini hampir dikatakan lebih mahal dibandingkan jenis prosedur yang lain, karena biaya prosedurnya, misalnya untuk mengirimkan konfirmasi dan menghitung persediaan, itu tuh akan menimbulkan biaya yang lebih mahal. Selanjutnya mengenai hubungan antara tes kontrol dengan substantif tes, atau hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama yaitu pengecualian dalam tes kontrol merupakan suatu indikasi kemungkinan salah saji atau salah penyajian yang mempengaruhi nilai dari laporan keuangan. Yang kedua, pengecualian dalam substantif tes dari transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan deviasi pengujian pengendalian. Yang ketiga, substantif tes transaksi atau pengujian rincian saldo harus dilakukan untuk menentukan apakah salah satu salah saji sudah benar-benar terjadi. Jadi, suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji laporan keuangan, sedangkan untuk pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi merupakan salah saji laporan keuangan, sehingga pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut dengan deviasi pengujian pengendalian. Selanjutnya mengenai hubungan analytical prosedur dengan substantif text, atau hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Seperti pengujian pengendalian juga, yang pertama yaitu prosedur analitis juga hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai mata uang dalam laporan keuangan. Yang kedua, fluktuasi
keempat, mengindikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material tanpa harus menyediakan bukti langsung tentang salah saji yang material itu. Tapi, apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji telah benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu, jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Selanjutnya mengenai trade-off test control dengan substantif test atau trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika dapat melakukannya, auditor harus melakukan tes kontrol untuk menentukan penilaian tingkat risiko yang didukung. Jika tes kontrol mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat dan pengujian substantif yang dirancanakan dapat dikurangi. Baiklah, selanjutnya mengenai bauran bukti, di mana dalam memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren. Nah, di dalam bauran bukti kita akan membahas 4 macam. Yang pertama yaitu analisis audit yang pertama, yang kedua analisis audit 2, yang ketiga analisis audit 3, dan yang keempat analisis audit 4. Baiklah, untuk bauran bukti dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh Alfi. Baiklah, selanjutnya ada analisis audit 1, di mana ciri-cirinya yaitu perusahaan besar, pengendalian internal canggih, risiko inheren yang rendah, pengujian ekstensif yang mengandalkan pengendalian internal klien, dan yang terakhir meminimalkan pengujian substansif atas transaksi dan rincian saldo. Yang kedua ada analisis audit 2, di mana ciri-cirinya yaitu perusahaan sedang, sejumlah pengendalian, beberapa risiko inheren, dan yang terakhir melakukan pengujian dalam jumlah sedang untuk seluruh pengujian kecuali prosedur analitis substansif yang dilakukan secara ekstensif. Yang ketiga adalah analisis audit 3, di mana ada perusahaan sedang memiliki segelintir pengendalian, risiko inheren yang signifikan, manajemen telah memutuskan memiliki pengendalian internal yang lebih baik tidak efektif dari segala pihak. Dan yang terakhir ada analisis audit 4, di mana ada penyimpanan pengendalian ekstensif, salah penyajian yang signifikan, rencana audit mengikuti pendekatan audit 2, dan yang terakhir melakukan pengujian. Selanjutnya ada merancang program audit. Dalam menyiapkan program audit dan memodifikasi program harus mempertimbangkan materialitas, bukti gabungan, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko kecurangan. Adapun program utama yang dirancang adalah yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Yang kedua ada prosedur analitis substansif, dan yang terakhir ada pengujian terperinci saldo. Pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Dari bagian ini termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal yang didapatkan selama penilaian risiko. Dan 4 langkah mengurangi risiko pengendalian. Yang pertama, menerapkan tujuan audit transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci. Yang ketiga, merencanakan pengujian pengendalian. Dan yang terakhir adalah mengetahui jenis salah penyajian. Untuk prosedur analitis substansif, yang pertama yaitu relatif tidak mahal, dan yang kedua pengauditan dilakukan secara selama pengujian substansif yang lebih terfokus dan lebih luas sebagai perencanaan, dan yang terakhir ada menghitung presentasi margin motor. Selanjutnya ada pengujian terperinci saldo. Nah, auditor menggunakan suatu metodologi yang berorientasi tujuan audit. Metodologi yang bagian dari proses perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien terkait utang dan piutang, dan yang kedua, menetapkan salah penyajian yang dapat diterima. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan substansif. Yang kelima, transaksi siklus penjualan dan penagihan. Yang keenam, merancang dan melakukan prosedur akun piutang. Dan yang terakhir ada merancang pengujian terperinci saldo piutang. Nah, di sini
kelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.